berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Selamat siang semua yang baru bergabung, selamat siang. Terima kasih Ibu Putu Juli yang sudah bergabung bersama. Makasih Bu, Ibu Putu, Kepala Sekolah dari TK Lab Undiksa ya, dulu menjadi penguji saya waktu di kelas PPG. Makasih ya Bu untuk kesediaannya dan mau ikut bergabung dengan pembelajaran kami di siang hari ini, webinar, dan kami juga bersama dengan rekan-rekan gugus dari Gugus Pucuk di PAUD Gianyar. Kebetulan kami di Sekolah TK Tunas Kasih adalah sekolah intinya, jadi ada rekan-rekan dari Gugus Pucuk yang bersama-sama dengan kami di siang hari ini. Baik teman-teman, saya akan membagikan pembelajaran yang kami dapat di pendidikan calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak, karena belum lulus jadi masih calon, dari modul 4, modul 1.4 tentang budaya positif. Saya share screen ini sebentar, lalu kita akan melihat bersama-sama untuk pembelajaran siang hari ini. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah Bu Debbie. Sudah, oke baik. Terima kasih. Kegiatan ini merupakan pengimbasan dari modul yang kami pelajari, jadi tentang budaya positif. Nah, kenapa kita membahas tentang budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah secara keseluruhan? Mari kita akan lihat bersama-sama dan semoga pemaparan materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk di kelas kita maupun untuk di sekolah kita secara keseluruhan. Lingkungan sekolah dengan budaya positif, mengapa perlu? Oke, baik, sorry. Saya rasa kita semua sudah saling kenal ya teman-teman ya. Saya Miss Debbie dari TK Tunas Kasih Gianyar, calon guru penggerak angkatan 5 dari TK Tunas Kasih. Terima kasih Ibu-ibu. Kemudian saya lanjut lagi, mengapa sih harus tentang budaya positif? Kenapa harus ada budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas? Jadi yang melatar belakangi hal ini adalah budaya positif adalah atau suasana positif di sekolah atau di kelas itu mendukung kita guru sebagai pengajar ataupun murid sebagai pembelajar menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman, lingkungannya yang nyaman, sehingga baik kita sebagai guru akan mengajar dengan nyaman, anak-anak juga akan punya kenyamanan begitu ya, dia merasa aman, merasa enjoy begitu at home untuk bisa belajar. Jadi dengan begitu, dengan adanya lingkungan yang positif, budaya positif di sekolah, itu proses pembelajaran
berjalan dengan baik gitu. Guru bisa mengajar dengan baik, murid-murid pun bisa mendapat pembelajaran dengan baik, dan yang paling penting adalah sampai melekat begitu ya, mengakar di anak-anak, perkembangan dan pertumbuhan anak-anak seperti itu. Ketika anak-anak belajar dengan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, tanpa beban, itu akan sangat mudah mereka menerima, menyaring, mengambil semua sari-sari pembelajaran yang kita guru bagikan. Gitu. Kita guru juga dengan lingkungan yang positif, akan lingkungan yang aman, nyaman begitu ya, akan menikmati juga proses belajar mengajar yang kita lakukan setiap hari begitu. Nah, budaya positif, bagaimana budaya positif itu? Apa sih sebenarnya budaya positif? Kita lihat sama-sama di sini. Budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, juga bertanggung jawab. Jadi itu adalah budaya positif yang kita akan ciptakan, kita akan buat di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Nah, budaya positif ini, gimana sih caranya kita menciptakan atau membuat budaya positif ini ada di lingkungan kelas dan sekolah kita? Bagaimana cara kita membuatnya? Jadi yang pertama, Oke, sorry teman-teman semua, screen-nya masih terlihat jelas ya? Apakah ada tulisan yang tertutup begitu? Enggak ya? Jelas, Bu. Terima kasih. Jelas. Ya, terima kasih Bu. Saya memastikan lagi supaya berjalan baik. Semua bisa melihat slide show-nya dengan baik. Oke, nah gimana caranya kita menciptakan? Kita lanjut lagi ya teman-teman. Bagaimana menciptakan lingkungan yang positif dengan di kelas kita masing-masing gitu. Menciptakan lingkungan positif, suasana belajar yang positif, kita yang buat itu dan peserta didik di dalam kelas kita, di dalam ruang belajar kita masing-masing. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa ancaman, kekerasan, dan dalam prakteknya itu melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Jadi antara kita sebagai pengajar dan juga murid sebagai objek yang diajar begitu. Dalam penerapannya murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Disiplin positif juga mengajarkan murid tentang bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Teman-teman semua, kita di sekolah kan pasti punya peraturan ya. Di sekolah secara keseluruhan kan punya peraturan, punya kesepakatan kelas. Kalau di dalam lingkup kelas kita punya kesepakatan kelas begitu. Jadi aturan-aturan yang kita buat biasanya di sekolah itu, itulah yang akan menolong kita sebagai guru atau peserta didik untuk ada ini yang namanya disiplin positif. Jadi aturan-aturan yang kita buat itu adalah salah satu penerapan untuk kita bisa lakukan. Dengan adanya disiplin positif dari yang kita lakukan bersama setiap hari dengan peraturan-peraturan itu akan menolong kita untuk lebih teratur, lebih tertata, lebih tertib begitu ya. Namun di sini ada satu hal yang saya mau bagikan untuk kita bersama-sama. Biasanya disiplin peraturan yang kita buat itu dari pihak sekolah, misalnya aturan sekolah secara keseluruhan, atau kesepakatan kelas yang kita buat, gitu ya. Itu biasanya kita guru ya yang buat itu kesepakatan kelas dalam kelas. Apa yang harus anak-anak buat dan apa yang tidak boleh anak-anak lakukan di dalam kelas. Sama seperti peraturan sekolah atau peraturan guru. Apa yang
di lingkungan sekolah boleh dilakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kali ini yang mau saya bagikan bersama-sama dari modul 1.4 ini tentang budaya positif, yaitu ketika kita membuat peraturan di kelas, misalnya kesepakatan kelas, kita melibatkan anak-anak terlibat untuk memutuskan kelasnya mau seperti apa. Jadi kita mengajak mereka untuk terlibat aktif di dalam pembuatan aturan atau kesepakatan kelas yang akan kita lakukan di kelas kita masing-masing, begitu. Kalau di sekolah Tunas Kasih kan ada kesepakatan kelas dalam kelas itu. Tapi itu kita yang sudah buat persiapkan dari awal tahun ajaran, kita buat dalam gambar atau apa, kita tempel, ini kesepakatan kita yang akan kita lakukan di dalam kelas. Nah, dari modul ini yang saya pelajari, hal penting yang harus kita lakukan adalah kita mengajak anak-anak untuk terlibat dalam pembuatan kesepakatan atau peraturan kelas itu. Jadi mereka terlibat. Nah, ketika mereka juga terlibat di dalamnya, mereka akan semakin paham gitu, oh ini yang harus saya lakukan, ini yang tidak boleh saya lakukan, begitu ya teman-teman semua. Jadi lebih tertanam, lebih melekat begitu, mereka bisa melakukan apa yang telah mereka sepakati bersama. Jadi bukan kita yang tentukan, kita sudah sepakati bersama dengan anak-anak. Nah, dari disiplin positif yang kita lakukan itu, dari disiplin positif yang kita sepakati, kita lakukan bersama-sama, itulah yang akan melahirkan nilai-nilai positif. Jadi nilai-nilai positif itu kan ada banyak sekali, ibu-ibu ya, teman-teman semua, ada banyak sekali. Jadi kayak keamanan, kejujuran, apalagi yang lain, mau berbagi, empati, simpati, begitu, taat, disiplin, ada banyak sekali nilai-nilai. Tapi di sini kita mau lihat sama-sama. Kalau kita sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka, entah dengan kategori apa saja yang kita pelajari, atau mungkin sebelumnya kita sudah banyak mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan, begitu ya, yang mengangkat tentang nilai-nilai kebajikan, terutama dalam profil pelajar Pancasila. Itu ya, teman-teman semua, kita akan melihat sama-sama di sini nilai-nilai positif yang ada, yang timbul, yang dimunculkan ketika kita melakukan disiplin positif. Dari profil pelajar Pancasila, di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada juga berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif itu. Nah, ibu-ibu semua, untuk profil pelajar Pancasila ini saya rasa kita tidak perlu membahas rinci satu persatu ya. Pasti kita sudah pernah baca, melihat, menyaksikan siaran-siaran atau apa saja yang membahas tentang profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kan selama ini ada banyak tuh seminar-seminar yang gencar diadakan oleh Kementerian Pendidikan yang kita bisa belajar secara mandiri atau bersama. Jadi saya tidak membahas secara rinci untuk profil pelajar Pancasila. Tapi yang di warung terutama jadi yang akan ditimbulkan atau dihasilkan dari disiplin positif ini ya adalah nilai-nilai yang kita bisa lihat terdapat di profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu semua. Kemudian kita akan lanjut di sini yang tadi tentang kesepakatan kelas. Mari kita akan buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau peraturan yang kita buat di dalam kelas. Inilah yang akan menolong kita menjadi batu loncatan agar disiplin positif tadi itu bisa tercipta di dalam kelas kita masing-masing. Begitu. Jadi bukan hanya kalau di lingkungan sekolah secara umum, sekarang kita lebih bahas untuk kesepakatan kelas, begitu teman-teman.
Jadi kesepakatan kelas seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, biasanya kan kita yang buat, kita persiapkan sebelum tahun ajaran, kita pakai gambar-gambar lalu kita tempel di kelas kita masing-masing gitu ya. Kalau kelas yang jenjang SD, SMP, SMA, SMK begitu, mereka lebih mudah untuk diajak anak-anak untuk bersama-sama membuat apa yang mereka mau. Tapi kalau kita di pendidikan anak usia dini, anak-anak belum bisa diajak kayak tulis, kalian maunya kelas kayak gimana begitu ya, belum. Nah, mungkin kita bisa menggunakan gambar-gambar. Saya sharing sedikit yang kemarin setelah saya mendapat pembelajaran dari modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya coba praktekkan di kelas playgroup dan sempat juga mendapat kesempatan di kelas TK kecil. Saya coba praktekkan. Jadi yang pertama saya menyiapkan gambar-gambar sesuai dengan kesepakatan kelas dan karakter yang kita mau, dan anak-anak kan gambar-gambarnya. Setelah itu, setelah gambar-gambarnya saya siapkan, masuk di kelas itu saya sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ayo kita buat kesepakatan. Gambarannya seperti itu ya ibu-ibu yang sudah saya praktekkan. Saya coba praktekkan setelah mendapat pembelajaran ini. Kalian mau kelasnya seperti apa? Apakah mau kelasnya menjadi luar biasa? Nah, mereka menyetujui. Lalu, oke, kalau mau menjadi kelas seperti kelas luar biasa, ayo kita sepakati sama-sama. Maunya kayak gimana? Di kelas kita mau bikin apa? Apa yang boleh kita lakukan di kelas? Apa yang tidak boleh kita lakukan di kelas? Jadi saya mengajak mereka, ayo Miss punya gambar nih. Kalian boleh memilih mau kelasnya tuh kayak gimana. Jadi gambar-gambarnya itu saya tunjukkan ke mereka, lalu saya jelaskan ke mereka gambarnya itu seperti apa aja. Mereka sudah lihat gambar dan mereka tahu, oh ini tindakannya ini gitu. Jadi sudah bisa ngomong untuk jelaskan. Kemudian setelah mereka tahu semua gambar-gambar itu apa dan saya tanya, apakah kalian mau melakukan ini? Supaya apa kita lakukan ini? Supaya kelasnya jadi kelas yang luar biasa begitu. Kelas yang oke, yang bagus, yang menyenangkan begitu ya. Kemudian mereka memilih gambar-gambar yang mereka mau dan kita tempelkan di kelas, di depan kelas ya, di whiteboard. Untuk sementara kita tempel di whiteboard sebagai tanda persetujuan anak-anak begitu. Jadi waktu mereka menyetujui, kita bagi gambar-gambarnya tentang mana yang boleh dilakukan di dalam kelas dan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah, saya ulang sekali lagi, menguatkan sekali lagi. Jadi kalian semua setuju mau kelasnya kayak begini, boleh melakukan ini di dalam kelas dan tidak boleh melakukan hal ini di dalam kelas gitu ya. Ini salah satu contohnya kesepakatan kelas yang kita bikin kan kayak angkat tangan sebelum bicara, buang sampah di tempat sampah, tidak rebutan mainan, mau berbagi, tidak pukul teman, tidak jambak teman, apalagi golden words itu ya, ucapkan terima kasih, ucapkan maaf, begitu minta tolong, seperti itu. Jadi karena kita di pendidikan anak usia dini, kita anak-anak untuk kayak curah pendapat begitu ya, gimana sih kita mau di kelas kita tapi kita pakai dan memberikan kesempatan mereka yang memilih kelasku maunya kayak gitu. Nah, dari kita coba praktekkan itu memang tidak langsung terlihat waktu untuk terus mengobservasi. Tapi hal penting yang saya dapat di sana adalah dengan mereka sendiri yang memilih dan memutuskan mau seperti apa di kelasnya mereka, itu lebih melekat begitu. Karena kami yang pilih ini, kami berarti harus melakukan, dan yang tidak boleh dilakukan apa itu juga yang kami pilih, begitu ya. Jadi karena mereka memilih sendiri, jadi itu lebih ingat begitu, jadi lebih kuat melekat begitu ya. Nah, itu adalah
kesepakatan kelas sudah saya lakukan, dan sepanjang hari pembelajaran itu cukup baik, cukup tertib, mereka mengerti dengan kesepakatan kelas yang dibuat, dan karena sudah ditempel di depan kelas begitu, jadi bisa dilihat terus setiap saat pembelajaran begitu. Tapi tentu saja tidak bisa hanya 1 kali atau 2 kali, kita perlu mungkin selama 1 semester, selama 1 tahun ajaran untuk terus melihat, mengobservasi perkembangannya mereka. Nah, kemudian berikutnya ketika kita membuat kesepakatan kelas, yang tadi untuk mendapatkan disiplin positif, kita bikin kesepakatan kelas. Nah, dari mana acuan kita untuk membuat hal ini? Acuannya yang ini, teman-teman, ibu-ibu. Kita beranjak dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kita dan juga anak-anak, semua manusia punya kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi, begitu ya. Jadi yang pertama di sini ada kebutuhan bertahan hidup atau survive, begitu. Nah, kadang-kadang kan kita lihat nih, misalnya anak-anak ngantuk di kelas atau kayak malas-malasan gitu, kepengen tidur begitu ya. Itu ya memang mungkin saat itu mereka butuh untuk istirahat, begitu ya. Jadi itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Atau mungkin kadang-kadang mereka sengaja iseng-iseng begitu sama teman, kalau di kelas PAUD ya, iseng-iseng sama teman begitu, supaya apa? Supaya kita tuh lihat mereka begitu, kayak mereka cari perhatian. Ya mungkin saat itu mereka kebutuhannya ini yang nomor 2 nih, kasih sayang atau merasa diterima. Atau mereka melakukan sesuatu langsung, lalu Miss ini lo aku bisa nih Miss, aku bisa gitu, kayak mau menunjukkan begitu bahwa kita tuh memperhatikan mereka gitu. Jadi kayak butuh kasih sayang, butuh untuk rasa diterima, atau bisa juga ada nih kebutuhan manusia yang dasar. Ini kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kekuasaan atau power gitu. Anak-anak kan terlihat tuh, sangat terlihat ya kalau anak usia dini kayak mempertahankan dengan sangat apa yang mereka punya. Coba aja lihat kalau mereka rebutan mainan gitu, ya. Rebutan mainan tuh kayak, wah, apalagi yang disukai itu kekeh dipertahankan gitu. Jadi kayak, ini punyaku, kayak mau menunjukkan kamu nggak bisa ngambil ini punyaku, aku yang berkuasa untuk mainan ini. Itu memang salah satu kebutuhan, kayak menunjukkan powernya seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan atau freedom. Itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 itu adalah kesenangan atau fun. Purnama. Satu kebutuhan juga yang memang harus dipenuhi. 5 kebutuhan dasar ini akan menjadi acuan kita untuk membuat yang tadi kesepakatan kelas atau peraturan di sekolah. Jadi ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Ini enggak cuma kebutuhan anak-anak, tapi kebutuhan kita sebagai pendidik dan juga sebagai anak-anak atau peserta didik. Jadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang atau rasa diterima, kekuasaan, power gitu, penguasaan, terus kebebasan, lalu kesenangan juga adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Ibu-ibu kan kita bisa lihat tuh anak-anak kalau sudah kayak selesai mengerjakan tugas lalu mau main begitu kan, itu kayak semangat sekali untuk aku mau main ini, aku mau main itu gitu ya. Mereka tuh kayak interest, sangat antusias ketika main, masa kesempatan untuk bermain kita kasih ke mereka gitu. Jadi ya memang usianya mereka pun adalah usia bermain. Jadi tidak heran ketika mereka menyukai kegiatan bermain, dan itu adalah salah satu kebutuhan anak, kebutuhan dasar manusia yang juga harus dipenuhi begitu ya. Ini kebutuhan dasar di sini manusia, bukan anak-anak. Jadi termasuk kita guru nih juga harus dipenuhi. Fun-nya guru ya sudah dengan cara kita masing-masing begitu ya teman-teman. Kemudian 5 kebutuhan dasar inilah yang akan menolong kita menjadi acuan untuk kita membuat kesepakatan kelas tadi yang dibahas sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Lalu
selanjutnya, tadi kan kita sudah buat tuh kesepakatan atau peraturan di sekolah atau kesepakatan di kelas. Ketika kita menemui murid kita melakukan tindakan indisipliner, melanggar peraturan yang kita buat, mereka tidak melakukan apa yang sudah disepakati sebelumnya, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana posisi kita sebagai guru itu harus ada di posisi yang seperti apa untuk menghadapi murid-murid Sekolah kan pakai gini aja lah. anak didik kita yang melakukan tindakan disipliner tersebut. Oh, yani sing tanya. Teman-teman, ini Mana ada ini? 5 Soalnya mana ajain lah. yang dapat kita pergunakan dan kita lihat posisi mana yang harusnya kita lakukan. Sambil melihat ini, sambil kita juga bisa merefleksi, selama ini saya ada di posisi yang mana. Ada 5 posisi di sini. Jadi yang pertama ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Jadi posisi ini ketika kita melihat anak-anak melakukan tindakan indisipliner atau melanggar peraturan yang kita buat bersama, kita lebih cenderung memberikan hukuman gitu. Kayak kalau misalnya anak-anak dewasa kan misalnya disuruh push up, kalau dia anak SD atau SMP begitu ya. Tulis di buku, jangan saya tidak akan terlambat lagi, tulis banyak 100 kali gitu. Kalau mungkin di kita menghukum misalnya nih, kita kan berharap tidak terjadi di lembaga kita masing-masing ya. Misalnya karena anaknya datang terlambat atau rebutan mainan dengan teman gitu, ayo berdiri depan kelas, angkat kakinya 1, pegang telinga begitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu kita posisi kita sebagai penghukum. Jadi kita memberikan hukuman. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Kita lihat satu-satu ya. Ibu-ibu, tadi sudah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini ketika kita menemui anak-anak peserta didik kita melakukan tindakan melanggar peraturan atau indisipliner tadi, kita cenderung kayak, aduh, kamu nih nggak kasihan ya sama Miss ya, misalnya gitu. Atau nggak kasihan ya ini sama temennya, udah kayak begini temennya. Jadi kita tuh lebih cenderung kayak buat anaknya itu untuk rasa bersalah gitu tentang apa yang dia sudah lakukan gitu ya. Jadi kayak aduh, dia jadi kayak aduh iya ya, saya ini salah loh. Aduh gimana nih gitu. Jadi lebih membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, kata-kata itu menimbulkan penyesalan yang mendalam untuk anak-anak. Jadi mereka tidak melakukan kesalahan bukan karena mereka mengerti, tapi mereka tidak merasa nyaman dengan rasa bersalah yang ditimbulkan. Jadi belum sampai kepada pemahamannya, cuman sampai rasa bersalah yang tadi kita cetuskan gitu sebagai guru. Kemudian pembuat rasa bersalah ini juga tidak bertahan lama ya. Jadi kayak hari ini oke, dia merasa bersalah, mungkin besok dia akan ulang lagi. Jadi tidak yang paten saya paham bahwa ini adalah hal yang tidak boleh saya lakukan. Cuman karena untuk menghindar dari membuat rasa bersalah ini. Kemudian yang ketiga ada teman. Kalau kita jadi teman, kita ketemu anak-anak yang melakukan tindakan indisipliner tadi, kita cuman bilang, nah kan bikin lagi itu udah besok jangan lagi ya gitu. Jadi kayak kita lebih santai dengan mereka, menganggap mereka kayak teman. Memang benar tidak apa-apa untuk teman ya, tapi ketika dalam mendisiplinkan itu anak-anak cenderung akan merasa santai aja gitu. Jadi tidak menganggap bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang serius, yang salah, yang benar-benar tidak boleh dilakukan. Seperti itu teman-teman. Kemudian
ada sebagai pemantau, posisi kontrol pemantau. Nah, apakah kita selama ini ada di posisi pemantau? Pemantau itu cuma hanya lihat aja, dia tidak memberikan kontribusi apa-apa, cuma hanya lihat aja, oh anak ini dia hari ini tidak taat, dia melakukan ini gitu. Cuman melihat aja, tidak ada penanganan lebih lanjut atau gimana, tidak, hanya melihat saja anak-anaknya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah posisi control manager. Nah, posisi control manager ini teman-teman pasti sudah tahu, manajer itu kan biasanya mengelola, mengatur, memanajemen gitu ya. Nah, di sini posisi kontrol sebagai manajer itu mengolah, menunjukkan sebuah kesalahan, ngomong aja, manajer kan aja YouTube tolong di like. Jadi sebuah penguatan karakter, begitu. Jadi posisi control manager ini, dia guru dengan posisi control manager akan mengelola sebuah tindakan indisipliner menjadi penguatan karakter, seperti itu. Jadi dari kesalahan itu akan menguatkan sebuah karakter yang positif. Gimana caranya? Caranya kita bisa lakukan dengan ini. Pada modul 1.4 ini kita belajar juga tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga, apa itu segitiga restitusi? Kita mau melihat di sini bersama-sama teman-teman semua. Segitiga, menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah ada 3 langkah yang dilakukan, yang bisa kita lakukan untuk menghadapi murid-murid atau peserta didik kita, anak-anak didik kita dengan tindakan indisiplinernya. Jadi yang pertama langkah yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Menstabilkan identitas. Ketika kita temukan mereka melakukan sebuah tindakan yang salah atau melanggar kesepakatan kelas yang sudah dilakukan, disepakati bersama-sama, kita bisa tuh buat ini contoh kata-kata yang bisa diungkapkan. Di sini mungkin ada yang cocok untuk kelas PAUD, kelas kita ya, TK playgroup TK, ada yang mungkin untuk kelas SMP, SMA gitu. Seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah loh bikin salah. Miss juga pernah begitu. Kita bisa kok selesaikan ini, itu contoh-contoh kalimat ketika kita menstabilkan identitas saat anak-anak ditemukan melakukan tindakan indisipliner. Miss tidak menyalahkan siapa-siapa, begitu ya? Atau apa kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi kayak kita kembalikan lagi. Kemudian di berikutnya langkah kedua, ibu-ibu ini saya melanjutkan, nanti saya langsung mencoba menceritakan dalam sebuah kasus begitu ya, supaya kita lebih menangkap. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini adalah tindakan kedua dari segitiga restitusi. Contoh kalimatnya tuh seperti ini, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kayaknya perlu menambahkan sikap yang baru, begitu ya. Kemudian ada langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Apa saja yang bisa kita lakukan di sana? Pertanyaan apa yang biasa muncul? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang keren, yang luar biasa tadi? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita pakai di langkah ketiga dari segitiga restitusi ini. Nah, teman-teman, saya mencoba untuk validasi tingkat saya dalam satu apa namanya kasus ya. Saya coba dalam satu kasus untuk menstabilkan untuk segitiga restitusi tadi. Oke, jadi misalnya gini, anak-anak berantem nih, 2 orang anak berantem rebutan mainan. Jadi dua-duanya sama nangis. Satu pegang mainannya dengan kekeh, yang satu berusaha untuk mengambil begitu. Jadi
pengen dapat begitu ya. Nah, ketika saya menemukan itu, jadi saya coba mengajak 2 orang anak ini yang sedang berebutan mainan. Satu sudah menangis, satu juga dua-duanya menangis karena satu merasa nggak dapat, satu belum tidak mau diambil begitu. Jadi itu saya datang lalu oh ya tidak apa. Tidak apanya tuh kedua-dua anak, tapi bukan menyetujui tindakan merebutkan tadi, tidak menyetujui dengan tindakan yang mereka lakukan. Jelas itu salah, tapi kita stabilkan dulu identitasnya mereka. Nggak apa-apa, dulu Miss juga pernah kok rebutan mainan sama temennya Miss, begitu ya, kita stabilkan dulu. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan yang merebut maupun yang direbut, seperti itu. Jadi tindakan menstabilkan dulu, lalu kita bisa tuh tanya, jadi teman yang baik nggak sama temanmu, atau kamu sudah jadi teman yang baik belum untuk temannya, gitu ya. Nah itu yang pertama, kita menstabilkan identitas anak-anak dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang ini, kayaknya dari kasus yang tadi nih. Oke, saya tanya lagi, kenapa kok bisa rebut mainannya teman itu? Kenapa sih kok mau ngambil mainan teman dengan paksa? Begitu. Jadi kita memvalidasi tindakannya dia dulu. Kenapa melakukan itu? Sama temannya yang mempertahankan mainan juga nggak apa-apa. Kamu juga kenapa senang ya sama mainannya, tidak mau diambil misalnya ya, tidak masalah. Karena dia juga mempertahankan apa yang melindungi, mempertahankan apa yang dia punya begitu. Tidak apa, bukan menyetujui mereka, tapi tidak masalah. Itu tindakan yang mereka lakukan. Lalu bilang tuh saya coba bilang nih, nggak apa sih mau tetap pegang mainannya itu, tidak masalah. Tapi kayaknya mungkin bisa nambahin satu lagi deh yang lain, selain nahan mainannya itu mungkin bisa melakukan yang lain lagi. Nah itu kita masuk di validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakannya mereka masing-masing, baik yang merebut ataupun yang mengambil tadi. Oke, oh Bu Gusti Ayu lagi raise hand. Bu, satu lagi yang terakhir, habis itu kita masuk di pertanyaan ya. Terus yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, di bagian yang ini kita kembali lagi ke mengajak mereka, 2 orang anak yang berantem tadi, rebutan mainan, ngajak lagi mereka kembali. Gimana tadi? Bagaimana? Tadi kan kita sudah buat tuh kelas kita mau seperti apa. Coba kita kembali lagi ke keyakinan kelas atau ke kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Mereka lihat lagi di sana, bukankah kalian sudah menyepakatinya? Apakah di sana ada kita menyetujui untuk boleh rebut mainannya teman, boleh kasar sama teman, seperti itu. Jadi kita mengembalikan lagi kepada anak-anak untuk melihat tindakannya mereka benar atau salah, boleh dilakukan atau tidak. Jadi kembalikan lagi apa yang telah kita disepakati bersama. Nah dari sana itu akan lebih kuat daripada kita memberikan ancaman, kita memberikan hukuman, begitu. Dengan kita menanyakan kembali, mengembalikan kembali keyakinan anak-anak, kita mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab kembali kepada keputusan yang telah dibuat bersama untuk dilakukan bersama-sama begitu. Jadi segitiga restitusi menciptakan budaya positif ini tidak membuat anak-anak meyakini keyakinan kelas, membentuk karakternya mereka itu dengan lebih kuat, begitu. Tidak, karena mereka melakukan sesuatu yang baik, tindakan positif itu, budaya positif yang akhirnya tercipta bukan karena sogokan, ancaman, marahan, pukulan, hukuman, bukan karena begitu, tapi ini kita kembalikan lagi keyakinan semua peserta didik kepada hal-hal positif apa yang tadi sudah kita bentuk bersama-sama. Begitu Ibu-ibu, lalu
Demikian yang bisa saya bahas dari modul 1.4 ini. Kemudian simpulan yang bisa kita ambil bersama-sama, proses pembelajaran di sekolah membutuhkan kondisi atau suasana yang nyaman. Untuk membentuk suasana nyaman diperlukan budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Untuk membentuk budaya positif diperlukan suatu disiplin positif tanpa ada ancaman, hukuman, paksaan. Oleh karena itu diperlukan sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, posisi kontrol manajer yang harus dimiliki oleh guru dan melaksanakan segitiga restitusi saat penanganan tindakan indisipliner peserta didik. Demikian teman-teman yang saya bisa bagikan. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Gusti Ayu yang tadi angkat tangan ya, yang raise hand. Saya stop share di sini. Kemudian, oke. Baik Bu, saya persilahkan, sudah selesai dengan presentasinya. Ibu Gusti Ayu yang tadi angkat tangan, silahkan Ibu jika ingin bertanya atau berbagi mungkin dengan ya teman-teman semua di sini, dipersilahkan. Bu Gusti Ayu Ketut Asriningsih. Selamat sore, Miss. Ya, selamat sore Ibu, silakan. Oke, Miss. Itu tadi sekilas saya dengar tentang hukuman ya bagi anak. Ya. Itu gimana tuh nanti dampaknya, Miss? Apa maksudnya dengan keadaan anak usia dini ya, khususnya? Jadi gimana tuh? Saya rasa agak ini ya, kalau suatu hukuman, itu enaknya gimana tuh, Miss? Dari kata-kata hukuman itu yang untuk menghaluskan gitu, bukan kata hukuman yang kita inikan, Miss. Karena takutnya kan anak itu trauma atau gimana gitu loh. Iya. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah justru hal yang harus kita hindari. Ya. Jadi dengan kita membuat budaya positif melalui pembiasaan positif, peraturan di sekolah, kesepakatan kelas yang kita buat itu supaya di dalamnya tidak ada lagi hukuman. Tidak ada ancaman, tidak ada sogokan misalnya, ayo cepet nanti Bu Guru kasih permen, atau nanti itu sebentar dapat hadiah dari Miss-nya, atau bisa juga kadang-kadang kita pakai, kalau di kami ada stiker, dapat stiker juga ya untuk anak-anak. Reward itu bisa, tapi biasanya memang tidak bertahan lama. Begitu ya, Miss Neti pasti sudah mengalami itu juga, dan Miss Debbie dan mungkin teman-teman yang lain gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan, tidak masalah untuk jangka waktu pendek. Nah, yang tadi kita bahas Ibu tentang hukuman itu, itulah yang kita hindari, tidak lagi melakukan hukuman, ancaman, sogokan. Karena itu tadi ada budaya positif yang kita buat, lalu segitiga restitusi dengan 3 langkah yang harus kita lakukan, itulah yang akan menolong kita tidak melakukan lagi hukuman, tapi kita kembalikan lagi ke anak-anak tentang keyakinan kelas yang kita buat atau kesepakatan kelas. Jadi mereka melakukan hal yang positif untuk kesepakatan kelas, peraturan, tata tertib, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain, semua karakter di profil pelajar Pancasila, bukan karena kita mengiming-imingi sesuatu, hadiah misalnya, bukan karena kita ngancam nih, ayo terus aja gitu ya, nanti tak kasih tahu nih, apa papanya yang dia takuti, pekaknya yang ditakuti, atau polisi atau tentara apa yang ditakuti, begitu ya, bukan ancaman gitu. Tapi kita tadi yang langkah terakhir segitiga restitusi yang paling akhir itu,
kita kembalikan lagi keyakinannya anak-anak, sehingga mereka tahu bahwa oh iya ya kemarin kita udah setuju nih boleh bikin ini dan boleh bikin itu di dalam kelas, tidak boleh berbuat seperti ini di dalam kelas begitu. Mereka melakukan itu karena memang mereka memilih untuk melakukan itu, karena tahu bahwa itu benar atau itu salah, bukan karena hal-hal yang tadi. Seperti itu Bu, penjelasan saya. Terima kasih, semoga menolong. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin ada masukan atau ada masukan atau saran, dipersilakan teman-teman dari apa yang telah kita bahas bersama-sama siang hari ini tentang budaya positif. Oke, Miss, terima kasih atas masukannya ya. Sama-sama, Bu. Nanti kita bisa praktekkan di sekolah kita masing-masing atau di kelas kita masing-masing. Saya putarkan satu video singkat, kemarin saya coba ini segitiga restitusinya, tapi di kelas playgroup, ibu-ibu. Ini di kelas playgroup, jadi mari lihat betapa kelas playgroup yang luar biasa ini, saya coba. Runtutnya kadang-kadang tidak berurutan ya ibu-ibu ya, apalagi kalau insidentil begini. Saya coba putar satu di sini ibu-ibu. Sudah terlihat ya? Masih proses. Belajar, doa sambil main-main. Jadi saya coba menanyakan ke mereka tentang apa yang mereka lakukan itu baik atau tidak, begitu ya, kita validasi dulu, sampai terakhir kita membuat keyakinan, kembalikan lagi keyakinannya untuk mereka bisa melakukan yang lebih baik lagi. Di tindakan terakhir dari segitiga restitusi itu menghasilkan anak-anak bisa mengambil sebuah tindakan jadi lebih oke lagi sesuai dengan kesepakatan. Begitu, ibu-ibu, ini yang saya coba praktekkan di kelas. Kemudian ini ada satu lagi. Ini ketika proyek outdoor, cuci kaos kaki. Jadi anak-anak ada yang main air, basahin kaos kaki lebih dahulu tanpa dengar instruksi. Saya mencoba mempraktekkan. Ini saya coba untuk stabilkan identitas, jadi tentang apa yang mereka lakukan dulu. Mereka tahu dulu, melihat dulu apa yang mereka lakukan saat itu. Ini saya coba mengembalikan lagi ke mereka, teman-teman, dikembalikan lagi ke mereka tentang apa yang mereka lakukan, begitu. Mereka tahu, mereka harus tahu apa yang mereka lakukan itu benar atau salah, sesuai atau tidak dengan apa yang tadi sudah disepakati, yang mereka tahu sudah disepakati di dalam kelas, begitu. Kemudian baru ajak mereka bagaimana ke depannya, apakah mau seperti itu terus atau mereka mau lebih baik lagi, tidak melakukan hal yang
Jadi dikembalikan lagi ke kesepakatannya. Baik, itu teman-teman yang saya coba ketika saya mendapatkan pembelajaran di modul 1.4 ini, coba dipraktekkan, dan memang kita perlu waktu yang setiap hari untuk kita praktekkan, kita coba, kita melihat perubahan dari anak-anak dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu teman-teman, masih perlu latihan terus-menerus supaya bisa berhasil di kelas kita masing-masing. Kalau teman-teman ada yang mau langsung mencoba menghilangkan ancaman barangkali atau hukuman, mungkin kayaknya hukuman nggak ada ya di kelas playgroup TK ya, atau ancaman barangkali atau sogokan, mungkin kita coba mengembalikan lagi mereka ke pengaturan awal, ke sebuah keyakinan kelas yang benar-benar akan membentuk karakter positif sampai budaya positif itu tercipta, bukan sementara tapi benar-benar kuat begitu mengakar ke tumbuh kembangnya anak-anak. Seperti itu teman-teman semua yang bisa saya share siang hari ini. Apakah masih ada yang mau bertanya atau mau berbagi dengan kita semua di sini? Saya persilakan. Kalau tidak, mungkin kita nanti bisa menyelesaikan kegiatan kita sore hari ini. Sore atau sudah masih siang? Baik, bagaimana Ibu-Ibu? Apa kita bisa menutup? Sudah selesai atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, Ibu Ketut Ayu, Bu Gusti Ayu Ketut, terima kasih hadir di chatnya juga. Ninyoman Martini, TK Putra Murtiara, terima kasih Bu. Bu Juli, terima kasih banyak chatnya. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih Bu Debbie. Sama-sama Bu. Baik, oke. Pemaparan yang sangat luar biasa Bu Debbie. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Miss Yanti sebagai Kepala Sekolah Tunas Kasih, kesempatan bisa berbagi siang hari ini. Dan juga teman-teman dari Gugus, terima kasih untuk kehadirannya, teman-teman dari Sekolah Tunas Kasih, Ibu Putu Juli yang juga hadir bersama, terima kasih semuanya. Semoga pemaparan modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita coba praktekkan di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya siang hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih bisa membagikan sedikit pembelajaran yang saya dapat. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Kita bisa yang mau ada kegiatan, mau melanjutkan kegiatan, boleh. Tapi sebelumnya, bisakah kita menghidupkan videonya? Boleh kita foto bersama? Kalau sudah bisa hidupkan videonya, kayaknya kita foto bersama deh, biar lengkap ini apa namanya. Oke, yuk mari yang mau rapikan rambut silakan, lalu kita akan foto bersama dulu. Ada yang mau menambah pemerah bibir alias gincu juga tidak masalah. Yuk mari silakan hidupkan videonya, mari kita foto bersama sebelum kita berdoa selesai. Baik, 1, 2, 3, cheese. Oke. Sekali lagi, kayaknya kalau satu tuh kayak belum pas begitu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Mantap jiwa, terima kasih. Sudah saya fotokan bersama ini.
Baik, terima kasih teman-teman semua. Sebelumnya, sebelum saya tutup, kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Saya mau mimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Siang hari ini kami bisa belajar bersama-sama. Berkati kami semua, guru-guru di pendidikan anak usia dini. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk bisa membagikan pengetahuan, pembentukan karakter untuk anak-anak di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah semua guru-guru yang hadir siang hari ini, keluarganya, tugas dan tanggung jawabnya, pekerjaannya, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman, ibu-ibu semua, shalom semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Jika ada yang punya kegiatan, silakan melanjutkan kegiatannya dan Makasih Miss Debbie. thank you. Terima kasih Debbie, izin leave. Thank you. Oke, baik. Saya stop dulu recordingnya.